Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faisal Abid dengan NIM 222512040446 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menata jaringan yang terdiri dari 2 server PT, 3 router PT, dan 3 PC. Jadi server 0 kita hubungkan pada router 3, lalu server 1 kita hubungkan dengan router 3 juga menggunakan kabel crossover, dan antar router kita hubungkan dengan kabel serial. Lalu router 1 kita hubungkan pada PC 1 dan PC 2 menggunakan kabel crossover. Lalu router 2 kita hubungkan pada PC 3 menggunakan kabel crossover. Selanjutnya kita isi IP dari masing-masing PC, router, dan server. Pertama, PC 1 terlebih dahulu kita isikan IP seperti berikut: 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.192 dan default gateway 192.168.1.62. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Selanjutnya pada PC 2 kita isikan IP seperti berikut. Ini IP address-nya, subnet max-nya, terus default gateway-nya, dan DNS server. Lalu selanjutnya pada PC 3 kita isikan juga IP-nya sebagai berikut. IP address 192.168.1.253, terus subnet max-nya 255.255.255.128. Terus default gateway-nya 192.168.1.254, dan DNS servernya sama dengan PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita isi IP pada router 1 pada fast Ethernet 0/0 dengan IP address dan subnet max-nya seperti ini. Lalu fast Ethernet 1/0 dengan IP address dan subnet max seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk menyalakan atau mencet tombol on port statusnya. Baik di fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 1/0, serial 2/0 maupun serial 3/0. Selanjutnya pada serial 2/0 IP address dan subnet mask seperti berikut. Terus serial 3/0 IP address dan subnet mask sebagai berikut. Lalu pada router 2 kita isikan juga pada fast Ethernet 0/0 seperti pada tampilan. Nah, lalu terus pada serial 2/0 IP address dan subnet mask seperti berikut, dan serial 3/0 IP address dan subnet mask sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pada router 3 kita isikan juga pada fast Ethernet 0/0 IP addressnya dan subnet mask-nya sebagai berikut. Lalu fast Ethernet 1/0 kita isikan IP address dan subnet mask seperti berikut, dan serial 2/0 sebagai berikut. Lalu serial 3/0 seperti berikut. Lalu kita isikan juga pada server IP address dan subnet
Ini verify code. Dan juga pada server IP address. Lalu jangan lupa port statusnya di on kan pada server 0 dan 1. Kita isikan IP addressnya dan subnet mesh sebagai berikut. Nah, ini juga kita isikan IP address dan subnet meshnya, dan jangan lupa di. Oke, setelah saya isikan semua IP-nya pada PC, router, dan server, selanjutnya saya akan mencoba pada mode simulation dengan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Jangan lupa filternya kita ubah dulu menjadi ICMP ya. Lalu kita coba jalankan. Nah, dari PC 1 ke PC 2, PC 2 akan mengembalikan lagi pada PC 1. Percobaan sukses. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lagi percobaan dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba jalankan. Nah, percobaan sukses dari PC 1 ke PC 3, dan PC 3 bisa mengembalikan lagi ke PC 1. Selanjutnya kita akan mencoba lagi mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 menuju ke server 0. Oke, kita mulai. Next. Nah, dan berhasil. Jadi PC 1 bisa mengirimkan ke server 0, dan server 0 pun bisa mengembalikan lagi ke PC 1. Selanjutnya kita coba lagi mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 1. Oke, kita coba jalankan. Oke, percobaan dari PC 1 ke server 1 berhasil. Jadi server 1 berhasil mengembalikan lagi ke PC 1. Selanjutnya kita mengirimkan paket simple PDU dari PC 3 menuju ke PC 2. Apakah berhasil? Kita coba next. Nah, percobaan berhasil. Selanjutnya kita mencoba lagi PC 3 menuju ke PC 2. Apakah berhasil? Kita coba next. Oke, percobaan berhasil. Lalu kita coba mengirimkan dari PC 3 menuju ke server 0. Oke, kita jalankan ke router 2, ke router 3. Router 3 memilih server 0. Terus server 0.
akan mengembalikan lagi pada PC3. Oke, percobaan kali ini juga berhasil. Selanjutnya kita menjalankan dari PC3 menuju ke server 1. Oke, kita coba jalankan. Server 1 membalikan lagi hingga ke PC3. Oke, percobaan berhasil. Selanjutnya yaitu kita coba mengirimkan pakai Simple PDU dari server 0 menuju ke server 1. Coba kita jalankan. Router. Nah, langsung menuju ke server 1, membalikan lagi ke server 0, dan percobaan pun berhasil. Selanjutnya kita melakukan percobaan dari server 0 menuju PC 1. Oke, kita jalankan. Nah, PC 1 langsung membalikan lagi ke server 0 dan berhasil. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan dari server 0 ke PC 2. Oke, ke router 3, lalu ke router 1, selanjutnya ke PC 2, dan PC 2 mengirimkan kembali ke server 0. Oke, percobaan berhasil. Oke, selanjutnya percobaan terakhir yaitu dari server 0 ke PC 3. Oke, kita coba ke router 3, terus ke router 2, selanjutnya ke PC 3. Nah, dan PC 3 kembalikan ke server 0. Oke, dan semua percobaan sudah berhasil mulai dari PC 1 hingga ke server 1. Oke, setelah semua simulasi sudah berhasil dijalankan, lalu di sini saya akan mengganti pada mode real time dan akan mencoba men-tracing dari PC 1. Oke, masuk ke command prompt. Jadi tadi kan sudah melakukan percobaan dari PC 1 ke PC 2, lalu PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server, dan terakhir PC 1 ke server 1. Nah, saya akan men-tracerkan yang pertama yaitu men-tracer PC 1 ke PC 2 akan muncul seperti berikut ketika tracer dan memasukkan IP dari PC 2. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu men-tracer dari PC 1 ke 3 PC 3 dengan memasukkan IP PC 3 dan akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita men-tracer dari PC 1 ke server dengan memasukkan IP dari server 0 dan akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita men-tracer dari PC 1 menuju server 1 dengan memasukkan IP server 1 sebagai berikut. Nah, seperti ini setelah men-tracer dari PC 1 tadi. Lalu akan saya lanjutkan tracing dari PC 3. Oke, masuk ke command prompt. Nah, ketikkan tracer. Nah, lalu pertama yaitu dari PC 1 menuju ke PC 3 dengan masukkan IP dari PC 1. Oke, akan muncul sebagai berikut. Lalu akan saya lanjutkan tracer lagi dari PC 3 menuju ke PC 2 dengan memasukkan IP PC 2. Pertama ketikkan tracer terlebih dahulu,
lalu masukkan IP PC2. Nah, tampilannya seperti berikut. Lalu lanjutnya yaitu dari PC3 menuju ke server dengan masukkan IP dari server. Oke, akan muncul seperti berikut. Oke, lanjut ke dari dari PC3 ke server 1, lalu masukkan IP server 1. Oke, akan muncul seperti berikut. Oke, lalu selanjutnya kita mentranslate lagi pada server 0 di command prompt lagi. Yang pertama yaitu dari server 0 menuju ke server 1. Nah, jadi kita masukkan IP dari server 1 yakni 433.433.433.1. Oke, akan muncul seperti berikut. Lalu next, server 0 menuju ke PC1 dengan masukkan IP dari PC1. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Dan next dari server 0 menuju ke PC2 dengan masukkan IP dari PC2 ini 192.168.1.65. Oke, next akan muncul seperti ini. Oke, lanjut yang terakhir yaitu dari server 0 menuju ke PC3 dan masukkan IP PC3. Ini IP PC3 yang muncul seperti berikut. Jadi karena tadi pada simulasinya berhasil, jadi pada tracingnya juga akan muncul semua mulai dari PC1 hingga server 0. Oke, sudah berhasil. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari simulasi saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.